Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Biarlah tiap pagi Tuhan melawat kita dengan firman-Nya. Biarlah setiap pagi ketika kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan pegang tangan kita, tuntun langkah kita ke padang rumput hijau, yaitu firman-Nya, ke air yang tenang, yaitu firman-Nya, yang menenangkan hati dan jiwa kita. Pagi hari ini saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang sedang merasa menghadapi situasi pintu-pintu tertutup rasanya? Sudah berusaha, tapi masih belum ada hasilnya. Sudah ikut terapi, berbagai terapi, kesehatan, tapi belum juga sembuh. Sudah berusaha, tapi utang belum juga lunas. Sudah berusaha, tapi belum juga ketemu dengan orang yang tepat untuk pasangan hidup kita. Malah seperti pintu dibanting di depan kita, kemudian terkunci dengan rapat. Orang-orang sepertinya mengkhianati kita, menjauh dari hidup kita. Rasanya pintunya terkunci dengan permanen, terkunci selamanya. Yuk kita buka ayat firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 7, dikatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila ia membuka pintu, jika Tuhan buka pintu, tidak ada satu tangan yang bisa menutupnya. Tuhan yang jaga pintu-pintu di kehidupan kita. Kalau Tuhan buka pintunya, nggak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup pintunya, nggak ada yang bisa buka. Mungkin kita sedang menghadapi kayaknya pintu tertutup. Ada Tuhan yang bisa buka pintu dalam hidup kita. Jangan percaya kebohongan bahwa pintunya terkunci untuk selamanya. Ingat bangsa Israel. Mereka ada jauh dari tanah perjanjian. Ada di padang gurun. Mereka setelah dibebaskan dari Mesir, kemudian mereka masuk ke padang gurun. Mereka lihat tanah perjanjian. Tapi mereka kok nggak bisa masuk ke sana karena tantangannya terlalu besar. Karena di sana sudah ada raksasa-raksasa orang yang menempatinya. Nggak mungkin bisa masuk. Kalau masuk ke sana pasti sangat sulit. Kayaknya pintunya tertutup. 40 tahun mereka keliling-keliling di padang gurun. Pintu untuk masuk ke tanah Kanaan sepertinya tertutup. Tapi itu bukan untuk selamanya. Karena datang waktunya, Tuhan berkata kepada Yosua, ini waktunya kamu masuk ke tanah Kanaan. Aku udah buka pintunya, aku udah buka kuncinya. Pintu yang tadinya tertutup lama, terbuka. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Mazmur 24 ayat 7, versi firman Allah yang hidup. Hai pintu-pintu gerbang segala abad, terbukalah dan biarkanlah Raja kemuliaan masuk. Hai pintu-pintu gerbang segala abad. Artinya ini pintu gerbang yang sudah tertutup lama. Dikatakan terbukalah, Raja kemuliaan akan masuk. Pintu-pintu gerbang yang tertutup lama, pintu-pintu yang rasanya tertutup lama, udah dari generasi-generasi sebelumnya nggak mungkin jadi sukses. Pintu kesuksesan tertutup. Nggak mungkin jadi orang hebat karena saya bukan keturunan orang hebat. Sudah dari generasi sebelumnya pintu untuk jadi orang hebat terkunci, tertutup. Tapi firman Tuhan katakan, hai pintu-pintu yang tertutup berabad-abad, terbukalah. Rantainya Tuhan patahkan, gemboknya Tuhan hancurkan, pintunya Tuhan dorong, pintunya terbuka bagimu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup buka pintu buat hidup kita. Pintu kesembuhan terbuka bagimu. Pintu-pintu kesuksesan terbuka bagimu. Mungkin kau sudah bisnis lama, tapi kayaknya kok nggak sukses-sukses. Percayalah pagi hari ini, sejak engkau dengar kabar baik ini, keadaannya berbeda. Pintu kesuksesan terbuka bagimu. Saya suka ayatnya bilang bahwa pintu-pintu yang berabad-abad itu harus dibuka karena Raja kemuliaan akan masuk. Tuhan akan bawa saudara masuk ke tempat, ke posisi, ke keadaan yang belum pernah engkau alami, ke posisi yang belum pernah engkau ada di sana, ke tempat kesuksesan yang belum pernah engkau ada di sana. Karena pintu gerbangnya dibuka, lalu Tuhan masuk bersamamu. Saya percaya ketika Tuhan masuk bersamamu,
Ada hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati kita, sesuatu yang baru, yang fresh, yang baru dibuka terjadi di hidupmu. Pagi hari ini bangkitkan imanmu. Kalau engkau lihat pintu yang tertutup hari ini dan merasa pintunya tertutup permanen, udah terikat oleh kecanduan, nggak bisa lepas, kecanduan rokok, kecanduan kebiasaan buruk, nggak bisa lepas. Pagi hari ini pintunya yang tertutup itu, gemboknya Tuhan hancurkan, terbuka, ada pembebasan. Tuhan bawa kita ke posisi, ke keadaan yang belum pernah kita alami. Ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu pintu-pintu apa yang rasanya tertutup di hidupmu, tapi percayalah, Tuhan buka pintu dan tidak satu tangan yang dapat menutupnya. 1-2 menit naikkan doamu datang di hadapan Tuhan. Serahkan masalah, tantangan di hidupmu. Jangan biarkan itu terus menekan hidupmu, tapi serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangkitkan imanmu bahwa sejak hari ini engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup itu terbuka bagimu, terbuka bagi keluargamu, terbuka bagi anak-anakmu. Ada satu lagu yang indah, biarlah jadi iman setiap kita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Pintu yang tertutup berabad-abad, ketika engkau dengar firman ini, engkau punya iman, pintu itu terbuka. Raja kemuliaan masuk ke sana, menuntun langkahmu, melihat hal-hal baru Tuhan kerjakan di hidupmu, berkat-berkat baru terjadi di hidupmu. Naikkan doamu datang di hadapan Tuhan, serahkan semua masalah, tantangan di hidupmu. Saya percaya Tuhan buka pintu berkat buat hidupmu pagi ini. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Dalam nama Yesus, selawat setiap pribadi, jamah setiap pribadi, curahkan urapan yang baru, berkat yang baru dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, jamah setiap pribadi yang kekurangan akan lihat pintu kelimpahan terbuka. Di dalam nama Yesus setiap doa harapan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita punya iman, pintu jawaban doa terbuka, doa kita dijawab. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang, biarlah lebih banyak orang setiap pagi diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati. See you